klik di sini, akhiri proses pengisian DRH. Kemudian akan ada peringatan seperti ini ya. Jadi setelah pengisian DRH diakhiri dan diproses. Oke, sobat calon guru semuanya, seperti yang kita ketahui bahwasanya di sini tahapan terakhir ketika teman-teman melakukan pengisian DRH dan juga pemberkasan baik itu CPNS maupun juga P3K 2024, itulah dengan cara kita klik tombol akhiri proses pengisian DRH. Dan ini sebagai penanda bahwa kita ini sudah menyelesaikan proses pemberkasan di SSC ASN teman-teman. Nah, tentunya setelah kita mengakhiri proses pengisian DRH, nanti kita akan mendapatkan tampilan baru ya, yaitu seleksi kompetensi P3K. Selamat Anda lulus seleksi P3K Guru tahun 2024. Terima kasih Anda telah melakukan pengisian daftar riwayat hidup. Nah, pada bagian ini ketika kalian klik tombol daftar riwayat hidup, maka kita sudah nggak bisa ya untuk mengubah kembali maupun juga mengganti dokumennya teman-teman. Dan pada video ini kita akan memberikan contoh, yaitu bagaimanakah cara akhiri proses pengisian DRH dan juga hal penting apa yang wajib dilakukan ya pada saat ataupun juga sebelum kita mengakhiri proses pengisian DRH. Dan setelah kita akhiri proses pengisian DRH, langkah selanjutnya apa? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada video terbaru teman-teman nggak akan ketinggalan informasi. Oke sobat calon guru semuanya, berikut ini adalah contoh untuk teman-teman yang lulus seleksi P3K dan berhak ikut pemberkasan. Nah, di sini untuk melakukan pemberkasan dan juga pengisian DRH, maka di sini teman-teman klikkan di sini kan, yaitu pengisian daftar riwayat hidup. Dan selanjutnya di sini teman-teman ketika melakukan pengisian DRH dan juga pemberkasan, maka terlebih dahulu sebelum kalian mengakhiri proses pengisian DRH, pertama teman-teman harus sudah mengisikan dengan benar ya seluruh data yang ada pada riwayat data perorangan. Sudah mengisi di riwayat pendidikan, kemudian sudah mengisi di riwayat pekerjaan dan juga sudah mengisi riwayat keluarga, serta sudah mengisi yaitu riwayat organisasi. Nah, terkait tentang tutorial cara mengisi data perorangan, pendidikan, pekerjaan, keluarga, organisasi sudah kita sajikan pada video sebelumnya. Silakan nanti dicek ya, atau mungkin kalian lihat di playlist tutorial dan informasi CPNS dan juga P3K yang ada di channel ini. Nah, setelah kita mengisikan seluruhnya, maka di sini kita unduh cetak DRH, kemudian cetak DRH riwayat dan juga perorangan, kemudian kita unggah di sini. Nah, kemudian dari seluruh berkas ini ketika kita sudah mengunggahnya di bagian tab unggah dokumen, maka kita harus mengakhiri proses pengisian DRH dan juga pemberkasan ya, yaitu pada tab unggah dokumen ini ya. Dan selanjutnya pada bagian ini sudah muncul ya. Kalau misalkan teman-teman di sini sudah mengunggah ya seluruh berkasnya, mulai dari file surat pernyataan 5 poin, kemudian SKCK dan seterusnya. Di sini sudah diunggah semua, maka di sini tombol untuk akhiri proses pengisian DRH ini sudah muncul teman-teman. Ini ya, inilah tombol akhiri proses pengisian DRH ini sudah muncul. Nah, sebelum teman-teman klik tombol akhiri proses pengisian DRH, sebaiknya teman-teman perlu perhatikan ini ya. Nah, jadi di sini nanti ketika teman-teman sudah mengakhiri proses pengisian DRH, maka nanti tidak akan bisa diubah kembali ya. Baik itu isian biodata, riwayat-riwayat, kemudian berkas yang sudah diunggah itu nggak bisa untuk diubah kembali. Nah, jadi pastikan teman-teman di sini mengecek sekali lagi ya teman-teman. Nah, di sini kita akan cek saja. Ini kita cek lagi untuk di bagian seluruh berkasnya. Pastikan untuk pengisian seluruh riwayat mulai dari perorangan, pendidikan, keluarga, organisasi itu sudah benar semuanya. Nah, sebelum kita klik tombol akhir proses pengisian DRH, teman-teman di sini lihat dulu ya. Kita lihat kembali, kita renungi kembali, yaitu dari berkas-berkas yang kita sudah unggah ya. Dan tentunya teman-teman di sini itu mengacunya itu dari seluruh berkas yang diunggah. Ketentuannya silakan melihat atau merujuk yaitu pada pengumuman yang diberikan di instansi masing-masing yang dilamar teman-teman. Terkait tentang ketentuan surat lamaran, surat pernyataan, kemudian SKCK dan lain sebagainya, ini mengacunya itu dari instansi masing-masing ya. Nah, setelah dipastikan teman-teman di sini mengacu pada instansi masing-masing, berikutnya di sini sebelum kita akhiri proses pengisian DRH tombol merah ini, maka teman-teman di sini harus yaitu lihat ya. Kita pastikan yang pertama surat pernyataan 5 poin. Nah, dan juga mungkin ada surat pernyataan lainnya yang perlu dilampirkan, maka nanti silahkan dilihat ya.
di instansi masing-masing ketentuannya seperti apa. Nah, berikutnya di sini kita lihat dulu. Kita lihat satu persatu ya berkasnya. Kita klik lihat. Apakah di sini isinya sudah benar surat pernyataan 5 poin ataukah belum? Apakah sudah ada materinya ataukah belum? Kalau misalkan sudah fix, sudah benar, ya kita tutup saja. Oke, berarti yang pertama sudah kita lihat, sudah kita teliti lagi ya. Nah, berikutnya file surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Kita lihat di sini. Apakah ini isinya benar SKCK? Apakah sudah sesuai dengan ketentuan, peruntukan dan lain sebagainya? Apakah masih berlaku? Nah, ini. Kalau sudah, ya kita tutup. Kemudian file scan daftar riwayat hidup atau DRH. Ini kita klik lihat. Apakah datanya sudah benar ataukah belum? Misalkan di riwayat data perorangan, apakah sudah benar? Apakah di sini perintah untuk menulis ulang yaitu dengan huruf kapital atau huruf balok dengan tinta hitam tulis tangan, apakah sudah atau belum? Kemudian di bagian bawah ini apakah sudah ada materainya ataukah belum? Apakah seluruh riwayat yang kita isikan ini sudah benar ataukah belum? Silakan dicek lagi sekali lagi ya sebelum diakhiri pengisian DRH. Kalau misalkan sudah, ini kita tutup. Berarti kita sudah verifikasi ulang. Nah, kemudian berikutnya file scan surat keterangan tidak mengkonsumsi nafsa. Kita lihat apakah benar isinya surat bebas nafsa. Jangan sampai di sini nanti keliru salah upload ya teman-teman. Nah, ini jangan sampai keliru salah upload, itu nanti akibatnya nggak baik ya. Nah, ini kita pastikan ini sudah benar ya untuk surat bebas nafsa. Kemudian berikutnya surat keterangan sehat jasmani dan juga rohani dari dokter. Kita lihat apakah isinya sudah mencakup dua, yaitu surat keterangan sehat jasmani dan juga rohani. Ini surat keterangan sehat jasmani, hasilnya labnya, kemudian rohani hasil labnya dan seterusnya. Jika sudah, kita tutup. Berikutnya scan surat lamaran CASN. Kita lihat apakah ini sudah benar surat lamarannya, apakah memang ini sudah ada materi ataukah belum, sudah tanda tangan belum, ataukah sudah sesuai dengan formatnya ataukah belum. Nah, ini sudah ya. Kalau sudah, ya kita tutup. Nah, berikutnya setelah dipastikan seluruhnya ini sudah benar ya, maka teman-teman bisa klik di sini yaitu akhiri proses pengisian DRH. Dan jika sudah benar semua ya, dipastikan sudah benar semua, kita klik di sini akhiri proses pengisian DRH. Kemudian akan ada peringatan seperti ini ya. Jadi setelah pengisian DRH diakhiri dan diproses, Anda tidak bisa mengubah data terkait data riwayat hidup, kemudian biodata, pendidikan, pekerjaan, keluarga, organisasi, serta unggahan dokumen. Pastikan kembali semua data terkait daftar riwayat hidup ini sudah benar ya. Apakah Anda yakin untuk mengakhiri proses pengisian DRH? Kalau misalkan teman-teman belum yakin, bisa diedit kembali. Kalau misalkan sudah, ya kita klik iya. Nah, ini dengan demikian ini kita sudah selesai untuk yaitu mengakhiri proses pengisian DRH teman-teman. Dan berikutnya di sini kita klik resume ya. Kalau misalkan kita sudah akhiri proses pengisian DRH, kita klik resume, maka kita akan diarahkan menuju ke halaman resume seperti ini. Nah, jadi fungsi dari tombol resume itu untuk kembali ke halaman resume ya. Dan setelah kita mengakhiri proses pengisian DRH, maka di sini tampilannya akan berubah seperti ini. Jadi sudah nggak ada link untuk mengisi DRH lagi ya. Tampilannya berubah seperti ini. Selamat Anda lulus seleksi P3K Guru tahun 2024. Terima kasih telah melakukan pengisian daftar riwayat hidup. Kalau misalkan kalian klik di sini, maka diarahkan menuju ke link DRH, namun kita hanya ada tombol lihat saja ya. Sudah nggak ada yaitu untuk tombol mengubah atau mengedit data. Nah, itu. Nah, setelah ini langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya teman-teman menunggu informasi dari BKPSDM masing-masing, apakah nanti ada perbaikan atau tidak, dan juga memantau link penetapan NIP3K yang ada di Kanrek BKN dan juga BKN Pusat ya. Terkait tentang apa langkah berikutnya setelah kita mengakhiri proses pengisian DRH dan cara memantau link yaitu penetapan NIP3K, nanti kita bahas pada video selanjutnya ya. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.